Terima kasih Ibu Ruth. Saya cukup exciting, tapi juga saya tahu bahwa ini adalah sebuah pesan dari Tuhan lewat Ibu Panglima bahwa hari-hari ini Tuhan itu minta kita tuh akselerasi dan bahwa kita ini sudah sangat slow dalam banyak hal. Ya Bapak Ibu, ya mungkin ada hal, ada mimpi, ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan taruh yang besar dan kita tahu, bahkan mungkin hati kita Bapak Ibu sudah bisa melihatnya di penglihatan, di mimpi, ataupun Tuhan sudah bicara lewat firman demi firman. Tapi seringkali kita ini too slow, seperti yang Ibu Panglima katakan. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya ini adalah obrolan saya dengan Ibu Ruth sebenarnya tentang denial ini. Dan saya mencoba bertanya dan belajar lagi. Saya mencoba minta Roh Kudus bukakan lagi mengenai ini. Dan saya ajaib, saya melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar mengasihi kita dan betul-betul mau membuat kita itu merdeka dari yang namanya denial ini. Makanya di situ ada kata when the truth knocks and the heart locks. Denial itu simply ketika kebenaran itu datang mengetuk, hati itu nutup. Sehingga membuat banyak hal dalam hidup kita ini tidak bisa selaras dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Denial dalam bahasa Ibrani itu pakai kata kacas Bapak Ibu. Dan itu artinya apa? Artinya itu adalah menyangkal, mendustai, mengingkari. Berbuat tidak jujur, berpura-pura, penyangkalan kebenaran atau perjanjian. Nah, dia juga bicara tentang penyangkalan perjanjian, covenant unfaithfulness. Dan kemudian melanggar komitmen, mengkhianati kesetiaan, berpaling dari hubungan yang seharusnya dijaga. Nah, saya punya satu klip lama sebenarnya. Ini klip lama dan saya mencoba cari aslinya tapi nggak ketemu. Singkat saja tentang seorang anak. Tidak ketemu aslinya tapi saya nanti jelaskan narasinya tentang klip ini. Boleh minta BMN bantu putar klipnya dulu? Ya, di tangannya apa tuh Bapak Ibu? Apel atau bawang? Bawang ya. Coba lihat mukanya dan matanya, menahan kepedasan itu Bapak Ibu. Ya, nah itu pasti saya yakin matanya udah berair Bapak Ibu. Suaranya gitu ya. Coba lihat usahanya untuk tetap makan bawang yang dia sebut apel Bapak Ibu. Nah, tuh mukanya tuh ya. Bapak Ibu gimana pun kita ngelihatnya kasihan kan ya. Mukanya tuh loh. Tuh. Oke, terima kasih BMN karena sampai panjang pun dia tetap akan ngaku itu adalah apel Bapak Ibu. Sampai ujung dia tetap bilang itu apel. Bapak Ibu yang lihat bersama saya itu apel atau bawang? Bawang, kita tahu itu bawang. Tapi anak ini ngotot sampai akhir dia bilang bawang. Bahkan ibunya nanya, enak enggak? Dia bilang apa? Yummy. Dia tetap bilang yummy. Kenapa? Karena dia mau mempertahankan itu apel. Coba. Saya coba cari yang lain menjelaskan singkat. Saya enggak ketemu, menurut saya ini perfect gambaran mengenai denial. Ada orang-orang bagaimanapun seringkali ada dalam hidup kita ini kayak gini loh Bapak Ibu. Ibunya udah bilang, matamu tuh udah berair, udah kepedesan, udah ketahuan. Tapi dia tetap bilang, enggak, ini apel. Di dalam Alkitab, sebenarnya juga mencatat mengenai itu Bapak Ibu. Mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian 18 ayat 15. Ada firman berkata begini, lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut tapi Tuhan berfirman, tidak. Memang engkau tertawa. Kata Sarah menyangkal, kata menyangkal itu pakai kata yang sama, pakai kata kacas tadi. Yang artinya menyangkal, mendustai, mengingkari. Dan bahkan itu juga pengertiannya sangat dalam bicara tentang mengkhianati yang namanya perjanjian. Di awal Kejadian 18 sudah muncul kata menyangkal Bapak Ibu. Nanti kita lihat ternyata bahkan saat kejatuhan Adam dan Hawa, menyangkal ini sudah muncul juga.
Jadi ini adalah dosa awal Bapak Ibu, ini adalah hal awal dan dasar yang sebenarnya sangat lekat dengan hidup banyak orang. Dan dalam Yesaya 59 ayat 13, kami telah memberontak dan mungkir. Kata mungkir itu juga pakai kata yang sama, kacas, terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Dipakai kata mungkir, bukan, mereka enggak bilang kami tidak percaya Tuhan. Tapi kata mungkir itu pengertiannya sebenarnya bilang kami ini mengkhianati Tuhan. Jadi denial itu bukan simply tentang penyangkalan Bapak Ibu. Tapi juga bicara di dalamnya tentang sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap kebenaran, pengkhianatan terhadap apa yang seharusnya itu bisa menembusi dalam hidup kita. Ada pada saat seseorang menghadapi satu situasi dan saat orang tersebut masih berperkara atau berurusan dengan denial ini, maka ada 5 lapis yang sebenarnya dimunculkan dalam satu kondisi, dalam satu keadaan. Waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang punya denial ini, sebenarnya dalam satu jawabannya ada 5 lapis di dalamnya Bapak Ibu. Coba, begitu kuatnya denial ini mengikat seseorang. Yang pertama, lapis pertama, waktu misalnya seperti tadi Sarah dibilang Tuhan, kamu tertawa. Muncul di Sarah pertama apa? Takut ya. Takut dan kemudian dia bilang, enggak, saya enggak tertawa. Itu lapis pertama Bapak Ibu. Boleh BM next. Itu lapis pertama. Lapis pertama itu yang disebut dengan lapisan jiwa atau reaksi jiwa, ini spontan. Yang pertama, tampilan pertamanya itu adalah spontannya itu adalah jiwa. Takut, malu, itu yang muncul, itu yang kita lihat di permukaannya. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi dalam reaksi tersebut sebenarnya ada lapis kedua. Lapis kedua apa? Setelah itu mulai kena dengan yang namanya jiwanya tadi, lebih dalam lagi bicara tentang apa? Bicara lagi tentang namanya ukiran jiwa. Apa sih yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa menerima, tidak bisa gentleman mengakui? Yang pertama takut. Karena dia ketawa sama Tuhan, tapi Sarah ini juga punya ukiran jiwa. Sehingga berikutnya yang muncul dalam sebuah perkataan, enggak kok, aku enggak enggak ketawa. Sebenarnya yang keduanya adalah, lapis keduanya itu adalah ukiran jiwanya. Nah, dalam satu jawaban, dalam satu kondisi, lapisnya ada 5 Bapak Ibu. Kita lihat tampilannya 1. Sebenarnya tembusnya itu sampai 5. Yang pertama tadi spontan itu, yang kedua itu adalah si ukiran jiwanya, yang ketiga itu adalah moralnya. Moral itu bicara apa? Mempertahankan image diri. Nah, ini yang sering terjadi. Yang ketiga itu pilihan moral, dengan sadar menolak kebenaran demi menjaga citra diri, status ataupun keuntungan pribadi. Itu yang nempel, lapisan ketiganya. Bapak Ibu bayangin kayak bawang aja deh tadi. Ya. Nah, itu lapis ketiga. Lapis keempat yang muncul adalah karena ini sudah menjadi sebuah pembiasaan, maka yang terjadi setiap kali ada apapun yang sepertinya mengarah ke koreksi, secara tadi itu loh, heart lock, hati menutup. Udah langsung enggak mau, yang ini aku enggak mau. Yang ini aku nggak bisa. Nah itu yang keempat, lapis keempat. Karena sebuah kebiasaan yang dipilih. Sebuah keadaan yang kemudian terjadi dan dilakukan terus menerus, maka itu akan jadi kebiasaan Bapak Ibu. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kelima, lapis yang paling dalam itu sebenarnya orang tersebut nggak punya arah. Sebenarnya dia nggak punya arah. Nggak ngerti. Demi mempertahankan kendali, kayak anak-anak tadi loh. Demi mempertahankan pride-nya, demi mempertahankan itu apel, dia rela loh, keringetan, air matanya netes, matanya merah, pedes pasti. Bapak Ibu di sini yang suka bawang, mentah kayak tadi? Ibu suka. Tapi saya rasa kalau makan satu bawang kayak apel, kita mikir juga kali, nggak mau kata Ibu. Ya. Dan dia tetap loh, ini anak-anak loh.
Bayangkan selevel anak-anak sudah punya ini, udah punya denial. Ini sudah bekerja bahkan di anak-anak loh. Ada 5 lapis ini yang menembusi. Dalam Hosea 4 ayat 1-2 berkata begini, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan itu akar katanya keset, dan tidak ada kasih, itu akar katanya emunah, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini dari kata emen. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Nah ini sekali lagi, ini bicara 5 lapis tadi. Ada lapis pertamanya itu tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, hanya mengutuk, berbohong, membunuh. Lapis demi lapis, demi lapis, demi lapis. Tapi yang kita lihat tampilannya adalah denial, menyangkal. Padahal dia menembus sampai begitu dalam. Dan bukan hanya artinya ini mereka berdusta Bapak Ibu, kan kata-kata berbohong ya. Tapi artinya bukan hanya mereka berdusta, tapi mereka ini sedang mengkhianati perjanjian. Kata kesetiaan, balik lagi tadi itu bicara tentang pengkhianatan sebuah perjanjian. Jadi ini bicara akar yang sama yang dipakai ya. Kata dusta deh, akar yang sama dipakai itu adalah dari turunan dari kaca yang artinya mengingkari perjanjian. Jadi denial ini apa sih Bu simpelnya? Denial ini adalah sebuah bentuk kegelapan hati. Karena tidak mau melihat apa yang Tuhan sedang tunjukkan. Sehingga seseorang itu menipu dirinya sendiri, menolak melihat kenyataan, menolak mengakui kesalahan, dan menolak untuk bertanggung jawab. Nah gimana sih proses denial ini bisa terjadi dalam seseorang? Gimana kok bisa membuat seseorang itu bisa terbiasa atau hidup dalam denial ini? Saya coba ambil dari ayat ini, menurut saya menjelaskan sangat bagus dalam Mazmur 36 ayat 2-3. Ayatnya berkata begini, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Terjemahan aslinya bunyinya begini Bapak Ibu, karena ia membelai dirinya dengan pikirannya sendiri. Jadi kata membujuk dirinya itu dipakai kata ia membelai dirinya dengan pikirannya sendiri. Jadi dia membuat sebuah realita baru. Bukan realita yang sebenarnya, tapi dia membuat sebuah realita baru. Ya, dan sehingga ditemukan kesalahannya dan ia membencinya. Kata ia ditemukan kesalahannya dan ia membencinya, bukan ia membenci bahwa dia sudah berbuat salah, tapi dia benci karena dia didapati ternyata dia itu salah dan berdosa. Dia benci waktu orang-orang tahu bahwa dia itu salah. Bukan dia benci waktu dia melakukan salahnya dan dosanya. Jadi lapis pertama, orang yang denial ini akan membuat dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Bapak Ibu waktu itu pernah ada lagi booming yang namanya metaverse ya. Ingat ya, dulu ada metaverse. Kemudian orang bisa beli tanah di Texas tapi nggak ada tanahnya. Ingat ya, semua orang beli tuh sampai mahal sekali. Beli di mana? Di Texas, punya tanah di Texas di mana? Metaverse. Ya, itu dunianya sendiri. Sekarang di mana ya itu beritanya ya? Udah nggak tahu tuh berapa orang yang udah beli begitu ya. Itu menciptakan dunianya sendiri. Nggak bisa beli tanah di situ, beli di dunia lain Bapak Ibu. Itu denial. Itu bagian dari denial. Nggak bisa menerima. Dan ayat berikutnya, ayat 3-nya berkata penipuan. Ia berhenti, ayat berikutnya kata penipuan, ia berhenti mengerti dan berhenti berbuat baik. Jadi gimana sih denial ini terjadi? Pertama, orang akan dibuat untuk membelai dirinya. Orang akan dibuat untuk membelai pikirannya. Oh kamu bener loh.
Bukan kamu yang salah, dia yang salah. Pemimpinmu yang gak ngerti kamu, wajar toh kalau kamu marah. Ada satu pertanyaan waktu itu datang ke saya dan bilang gini, saya mau tanya sama kamu. Saya bilang iya tanya, apakah kita di Mahanaim? Katanya, itu ada suara yang berkata gini katanya, ini pasukan dari luar kota. Katanya kita itu tidak boleh menentang dan melawan perintah Ibu Panglima. Katanya gitu Bapak Ibu, nanya ke saya. Saya bilang ini pertanyaan tentang apa? Ya pokoknya kalau ditugasin apa harus dilakukan. Saya bilang gini, selama ya Bapak Ibu ya, semua yang kita lakukan itu berdasarkan perintah, maka akan ada waktunya dalam limit tertentu kita akan capek. Kita akan capek dan letih. Tapi kalau kita melihat itu sebagai kesempatan pemimpin kita bisa melihat yang kita tidak bisa lihat. Sebagai hal yang mungkin kita belum sampai di sana, pemimpin kita sudah sampai lihat ke sana. Dan kenapa enggak kita bilang ajari aku Tuhan melihat seperti yang beliau lihat. Sehingga apapun yang turun ke kita enggak jadi perintah lagi. Tapi itu menjadi sebuah apa? Destiny. Menjadi sebuah dari hati itu loh yang keluar. Itu jadi destiny. Kunyah di kita Bapak Ibu. Sehingga engkau enggak disuruh dipush-push, didorong-dorong melakukan, enggak perlu. Dan enggak akan ada kata keluar, enggak boleh gini Bu. Kenapa enggak begini Bu? Kunyah itu. Terima itu. Kenyataan bahwa kita belum bisa melihat yang pemimpin kita lihat. Dan kemudian teriak aja sama Tuhan. Tuhan tolong aku lihat. Saya ini sering loh Bapak Ibu. Apalagi kalau yang di grand room ya. Ibu tuh kalau udah ngomong yang di grand room yang mulai complicated. Saya bilang Tuhan tolongi aku ngerti yang pemimpinku nih bilang apa. Tolong aku, saya tepuk-tepuk kepala saya. Pinter, bet pinter. Dan saya bilang tolong aku Tuhan. Supaya apa? Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, tidak lagi perintah. Jangan belai jiwa kita. Udahlah, emang kamu udah maksimal. Tuh, kamu yang pergi ke orang itu, kamu yang dimaki-maki kok. Ujungnya nanti pemimpinmu yang tepuk tangan, yang dikasih tepuk tangan. Seringkali itu yang muncul. Dan suka tidak suka itu yang membawa seseorang itu masuk ke dalam ini loh. Namanya denial ini. Ketika orang itu mulai dibuai dengan dimanjakan, dibelai, dipuji-puji dengan pikirannya kamu bener. Udahlah emang kalau kamu gak di Mahanaim kamu gak masuk surga. Kan ada pertanyaan itu tuh ke saya. Saya bilang masuk tapi saya bilang pasti. Tapi ada banyak hal engkau akan kehilangan. Ada banyak hal engkau akan kehilangan. Bapak Ibu mungkin yang belum tahu ya, sebagian mungkin tahu yang belum tahu. Saya ini di Mahanaim Bapak Ibu bukan full timer. Saya enggak full timer, saya ini full heart, bukan full timer di Mahanaim. Jadi saya itu kami ini masuk dalam Mahanaim ini tidak full timer. Tapi kenapa? Kenapa tidak di tempat lain? Kenapa di sini? Karena itu tadi loh, kami melihat yang ilahi itu jauh lebih besar. Di sini ada Dr. Lia, ada Pak Simon. Mereka juga bukan full timer Mahanaim, tapi kami full heart. Itulah kenapa setiap apapun yang turun dari atas, respon saya berusaha, Tuhan kalau aku enggak ngerti buat aku ngerti. Sehingga tujuannya apa? Loh, pengejaran Bapak Ibu ada di Mahanaim ini buat apa? Menyenangkan Tuhan kan? Menjadi serupa dengan Kristus kan? Kalau ada yang lebih tahu, lebih ngerti, ngarahkan ke hal yang benar, kita lari menjauh atau mendekat? Yang mendekat toh. Iya kan? Kalau ada yang lebih ngerti. Jangan seperti siapa waktu itu? Di perjanjian lama, Musa dibilang, loh emang cuma Musa doang. Ya, Miriam, Harun ya waktu itu. Emang cuma Musa doang yang dengar. Bukan masalah cuma denger-dengeran Bapak Ibu. Saya yakin di luar sana ada banyak nabi-nabi lainnya.
Tapi itu bicara perkenanan dan perjanjian. Itu bicara sumpah. Tidak menyalahkan yang tidak bergabung. It's okay. Tapi untuk yang Bapak Ibu di sini, saat ini dikupas, proses denial ini dikupas, saya harap kita sama-sama belajar mengerti ada buayan apa, ada belayan apa yang seringkali kita dengar hari-hari ini. Dan itu seringkali membuat kita lambat berlari. Lambat berlari. Satu kali saya pelayanan di Kalimantan Tengah bulan lalu. Hari itu saya bawa tim, saya keintiman. Dan waktu itu kami mau nyembah sama-sama satu kabupaten. Pada saat nyanyi itu saya bilang sama tim saya, sembah dan puji Dia. Nyanyi lagu sembah dan puji Dia. Bapak Ibu tahu ya, lagu sembah dan puji Dia itu banyak versi kan ya. Nah, tiba-tiba hati saya lagunya sembah dan puji Dia yang sana, dia nyanyinya sembah dan puji Dia yang sini, Bapak Ibu ya. Kemudian waktu saya bilang, setelah itu saya ajak ngobrol, saya tegur dan sebagainya, maksudnya bla bla bla. Sebenarnya secara manusiawi salah nggak dia nyanyi lagu sembah dan puji versi B? Nggak, kan dia nggak tahu yang saya maksud sembah dan puji yang mana, benar nggak? Tapi Bapak Ibu tahu nggak, di Alkitab ada satu raja yang ngomong gini, ayo siapa di sini para supranatural yang bisa ngertiin mimpiku? Tapi yang sulit bukan ngertiin ya Bapak Ibu apa? Sebutin juga mimpinya apa, benar nggak? Yang sulit bukan ngertiin mimpinya, sebutin mimpinya apa. Makanya waktu itu orang-orang bilang, para orang pinternya bilang, nggak ada di muka bumi ini yang kayak gitu. Sebutin mimpimu, kami artiin loh, gampang toh. Sebutin aja mimpi, interpretasinya terserah saya, benar nggak? Tapi hari itu si raja siapa? Nebukadnezar berkata, nggak. Kalau kamu bilang kamu supranatural ya, tangkep saya itu maunya apa. Loh sama enggak? Sama enggak? Jadi kalau misalnya saya bilang sama tim saya, jadi kalau saya bilang sembah dan puji, kamu harus tangkep hati saya. Sembah puji yang mana dari 10, 15, 20, saya bilang kayak gitu. Dia bilang, Bu sulit, mari kita sederap. Karena sebuah ikatan akan membuat gelombang yang bisa nangkep sebenarnya hati itu bilang apa. Loh Alkitabiah loh Bapak Ibu. Dan dikatakan ya, pada saat orang itu membelai diri, maka dia akan menciptakan sebuah dunianya sendiri. Dunia yang berkata, semua orang mencintai kamu, kamu kebanggaan semua orang, kamu tidak punya salah. Dan itu membuat apa? Dia akan hidup dalam tipuannya sendiri. Dia akan menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu, orang yang denial, dia bukan hanya menipu orang lain dengan tampilannya. Sebenarnya damage atau dampak buruk atau pengaruh terburuk itu terhadap dirinya sendiri. Karena sebenarnya yang paling berat mengalami kerusakan itu siapa? Dirinya sendiri. Karena dia menipu dirinya sendiri. Dan kemudian apa lagi? Setelah itu dia akan berhenti belajar. Dikatakan begini, ia berhenti mengerti. Di dalam Mazmur 36 ayat 3. Ia berhenti mengerti, arti kata mengerti itu, ia berhenti mengerti itu adalah berhenti belajar. Ujungnya apa? Berhenti berbuat baik. Dia berhenti bergerak, berhenti melakukan apapun. Stagnan. Gak bisa ditarik kemanapun, gak bisa kemana-mana. Too slow, bahkan berhenti, bukan cuma too slow. Ayo kita belajar bagaimana denial ini memanifestasikan dirinya. Yang pertama, denial itu adalah mekanisme pertahanan jiwa Bapak Ibu, yang tidak bisa melihat kebenaran. Denial akan memutarbalikkan fakta, akan mengabaikan kebenaran, akan membungkam suara hati dan hidup dalam dunia yang dibuat sendiri dan bukan kenyataan yang sebenarnya. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus. Siapa yang bilang lurus? Dirinya sendiri. Ini persepsi namanya. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, menurut siapa? Menurut dirinya sendiri. Ini namanya persepsi Bapak Ibu. Denial akan mengarahkan orang ke arah itu. Jalan yang dia bilang, aku bener kok. Buktinya aku diberkati kok. Buktinya
Buktinya dan bukti-bukti itu pasti disesuaikan, dimatchingkan dengan apa yang hatinya mau bergerak ke situ. Ya, nggak netral lagi. Dan dalam Mazmur 38 ayat 8 sampai 10, nah ini gambaran ya. Ternyata kalau orang itu menyembunyikan kebenaran, ini kata-kata Daud Bapak Ibu. Orang itu kalau dia menyembunyikan kebenaran, ini yang dirasakan. Daud berkata begini, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Nah kalau baca ayat di atasnya, dia bilang dia ini belum ngaku. Ya, ini belum ngaku dia. Dia bilang, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang dan cahaya mataku lenyap daripadaku. Ternyata orang yang menahan kebenaran, tidak mau ngomong kebenaran. Maka orang itu ternyata Bapak Ibu ngalamin ini loh, degap-degup, remuk redam, tidak bisa, hatinya itu sebenarnya begitu reaksinya. Tapi ketika orang ini terbiasa, maka dia akan menahan, dia akan mencoba membungkam rasa ini. Dan dia akan bilang, enggak, kamu baik-baik aja. Entah dibawa tidur, entah dibawa gosip, entah dibawa ngapain, nonton. Tapi ini akan coba dibungkam. Padahal sebenarnya ketika kebenaran itu tidak diterima, sebenarnya kebenaran itu akan begini loh rasanya Bapak Ibu ya. Nah satu orang berkata, namanya Henry Nouwen, berkata gini, kita terluka paling dalam oleh kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri demi bertahan hidup. Jadi waktu orang itu berbohong atau denial, bohongnya itu bukan hanya sekedar buat orang lain. Kenapa? Dampaknya buat orang lain yang saat itu juga. Tapi sebenarnya orang tersebut sedang membohongi dirinya dan merusak dirinya sendiri. Denial kedua manifestasinya adalah sebagai apa? Sebagai jalan pintas menghindari rasa sakit dan malu. Ya, denial ini adalah disebut juga pain avoidance. Menghindari sakit Bapak Ibu ya. Otak itu berusaha melindungi, ini naturalnya kalau belum ditundukkan Bapak Ibu. Otak itu kan berusaha melindungi diri dari rasa sakit, malu, bersalah, luka atau kehilangan. Takut melihat kebenaran diri sendiri karena merasa terlalu menyakitkan. Otak itu akan melakukan itu. Jadi salah satu bentuk denial ini adalah sebagai jalan pintas menghindari rasa sakit dan malu kayak tadi. Sarah bilang, kamu ketawa. Enggak kok, aku enggak ketawa. Karena dia takut. Waktu dia takut, dia bilang enggak kok. Pernah enggak ngalamin seperti itu? Mungkin ada waktunya kita dihadapkan dengan secara spontan. Kamu salah. Kenapa kamu begini? Enggak kok. Satu kali saya pertama kali bekerja Bapak Ibu, saya kerja di satu perusahaan ini perusahaan keluarga sebenarnya. Dan hari itu sebenarnya saya menggantikan posisi seseorang. Waktu saya menggantikan posisi seseorang, orang ini udah lebih dulu dipecat. Saya nggak tahu alasannya apa pada saat itu, tapi keburu dipecat duluan. Dan saya menggantikan di posisi itu keuangan. Jadi dan karena ini perusahaan masih perusahaan keluarga dan kecil, nggak ada penggantinya karena keuangannya cuma satu. Dan hari itu, hari pertama saya kerja, saya harus berhadapan dengan banyak hal dan hari itu bos saya itu minta saya transfer. Ini hari pertama loh, minta saya transfer ke dua rekening. Rekening A dan rekening B. Dan A itu jumlahnya anggaplah 100 juta. Saya sudah lupa sebenarnya jumlahnya berapa. Yang B itu anggaplah 200 juta. Yang terjadi Bapak Ibu pada saat saya transfer, saya salah jumlah Bapak Ibu. Yang A, rekening jumlah A harusnya jadinya ke B, jumlah B jadinya ke A. Wah hari itu waktu ketahuan udah divalidasi oleh salah satu bank, kemudian ketahuan saya salah transfer, bos saya bilang, kamu salah transfer. Hari itu saya dihadapkan dengan pilihan. Apakah saya harus bilang, Pak nggak ada yang ngajarin saya Pak, mana saya tahu Pak. Ya kan bisa dong, nggak ada orang loh yang ngajarin. Nah itu alasan kata Ibu Paling betul. Tapi hari itu saya bilang, Pak, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Dan saya siap apapun konsekuensinya karena saya salah. Hari itu bos saya ketawa, senyum. Dan kemudian dia bilang, ya sudahlah ternyata AB tadi adalah perusahaan dia juga. Dan jadi dia bisa call dan bilang, tolong dong tuker ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi hari itu kalau saya bilang, Pak, Bapak tahu kan dari tadi muka saya Pak? Bapak lihat kan muka saya yang ketakutan? Saya nggak ngerti Pak.
Coba. Udah langsung dipecat. Gak ada mercy lagi Bapak Ibu. Gak ada belas kasihan lagi. Kenapa? Belum apa-apa udah jawab. Belum apa-apa udah langsung alasan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sering gak sih kita ketemu yang begituan? Setiap hari kata Ibu. Ya, baru diomongin satu. Enggak Bu, saya lebih ngerti dari Ibu. Saya lebih paham dari Ibu. Saya yang di lapangan kok. Loh, hari itu saya cuma bilang, bos, maafkan saya salah. Dan saya siap terima konsekuensi. Apa yang harus saya lakukan untuk membenarkan ini? Dia ketawa, terus dia cuma bilang, next time jangan salah lagi. Ya pasti ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lebih ingat yang tiba-tiba Bapak Ibu dapat bonus 1 juta atau kesalahanmu dan kau sampai benar-benar di taraf yang engkau aduh nih abis nih sampai dipecat. Mana yang paling ingat? Kesalahan ya. Rata-rata kita itu kan mengingat kesalahan lebih banyak daripada yang indah-indah. Nah hari itu saya bilang, enggak bos, saya enggak akan salah lagi. Enggak pak, saya enggak akan salah lagi. Kenapa? Itu jadi reminder di otak saya. Menjadi sebuah reminder untuk enggak mengulang kesalahan. Karena itu cukup dramatis buat saya, cukup keras buat saya. Karena hari pertama saya kerja. Nah, jadi kita mesti mengerti Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 30 ayat 10 sampai 11 berkata begini, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar loh. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus, Allah Israel. Ternyata mereka gak mau kebenaran. Mereka nggak mau diajarin. Rakyat Israel ini meminta nabi untuk memberi penglihatan palsu. Supaya tidak menghadapi apa? Realita. Kebenaran itu terlalu berat dan menyakitkan buat mereka. Yeremia 6 ayat 14 berkata begini. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Ini artinya apa? Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Waktu kita diminta beresin TPU. Ada orang yang sungguh-sungguh serius beresin. Tapi ada orang yang pada saat disuruh beresin sudah kok. Dan berharap apa? Sembuh. Dan dikatakan ada orang yang bilang dia mau mengobati luka umatku dengan cara yang ringan. Ringan tuh artinya apa? Gak mau lewati prosesnya, gak mau terima kebenarannya. Dia cuma mau apa? Terus dibuai dengan kata-kata ada damai sejahtera kok di hidupmu. Tenang aja kamu akan penuh damai sejahtera kok. Nah ini buat apa? Sebuah luka yang coba ditutupi. Ya, banyak orang lebih suka ilusi Bapak Ibu, nyaman daripada kebenaran yang menyembuhkan. Yang ketiga, denial ini adalah zona nyaman yang berbahaya. Ya. Yohanes 3 ayat 19 berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Yeremia 7:27 berkata juga, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Kenapa sih bisa begitu? Karena mengakui kebenaran berarti harus bertobat. Karena kalau kita mengakui kebenaran berikutnya adalah apa? Bertobat. Nah orang mau terima, dengerin kebenarannya. Tapi gak mau konsekuensi kebenarannya. Kenapa? Karena kebenarannya berarti dia harus minta maaf, harus datengin orang, harus beresin keadaannya. Itu yang orang gak mau. Dengar kebenarannya gampang, tapi bertobatnya itu pride masih punya, hati masih gak mau dibentuk dan ditarik. Sehingga ini menjadi tempat nyaman, udahlah gak apa-apa. Kamu udah damai sama itu? Enggak, gak apa-apa. Udah kok, aku udah gak ada apa-apa sama dia. Aku baik-baik aja, enggak, aku udah oke kok. Setiap kali ketemu oke, tapi kalau ketemu,
Loh. Loh ya. Nah, tapi katanya udah berdamai ya. Zona nyaman yang berbahaya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak orang gak siap dengan konsekuensi kebenaran. Yohanes 3 ayat 20. Ya di sini bisa baca ayat pastinya, ayat panjangnya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Ya, penyangkalan atau denial adalah cara menghindar perubahan atau pertobatan. Nah, pertobatan itu lahir dari kemauan untuk melihat kebenaran. Saya ulang, pertobatan adalah lahir dari kemauan untuk melihat kebenaran. Denial lahir dari ketakutan untuk melihat kebenaran. Saya ulang, ya. Pertobatan lahir dari kemauan untuk melihat kebenaran. Tapi denial lahir dari ketakutan untuk melihat kebenaran. Satu oleh karena mau melihat, satunya takut melihat. Ya. Nah, pertobatan muncul ketika orang itu melihat kebenaran, mengakuinya, menyerah pada terang dan mengizinkan terang Tuhan itu menembusi dan memerdekakan orang tersebut dan menembus sampai ruang yang sakit itu. Ya, denial reaksinya gimana? Ya, tadi kalau pertobatan terang Tuhan datang menembusi sampai ke ruang yang sakit dan terang itu menyembuhkan. Tapi denial dia tidak akan ada yang namanya menyesal. Yang muncul adalah malu. Dia tidak bertobat, yang muncul hanya merasa terancam. Dia tidak berubah, yang muncul adalah menghindari realita. Ada kata-kata yang saya kutip di situ menurut saya pas banget. Kata-katanya begini, you cannot repent from a sin you refuse to admit exists. Engkau gak bisa bertobat Bapak Ibu dari suatu dosa yang kau gak mau akui engkau punya dosa itu. Kita baru akan bisa bertobat dari satu dosa kalau kita ngaku kita punya dosa itu. Contoh, ada orang jatuh dari sepeda anggaplah. Ya, sakit di tangannya, tangan kiri. Gimana cara menyembuhkan tangannya yang luka ini? Bawa ini betadine atau bawa plester. No, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Lihat dulu lukanya. Sebesar apa, seperti apa, butuh apa. Baru kita bisa tahu apa obatnya. Jadi melihat itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, melihat itu penting sekali. Jangan biarkan denial membuat kita masuk dalam zona nyaman yang berbahaya ini. Ya, keempat, denial itu adalah cara mempertahankan view diri dan pride. Denial itu adalah cara untuk mempertahankan gambar diri, ya gambar yang kita mau orang lihat. Bukan gambar diri true self, tapi yang kita mau tampilkan untuk orang lain lihat. Dan di dalamnya itu ada pride. Mengakui kebenaran seringkali diartikan menghancurkan versi diri yang selama ini dibangun. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya pemimpin-pemimpin di Mahanaim ini tidak ada satupun yang takut untuk mengakui kesalahan. Saya datang dari gereja yang kalau saya lihat pendetanya itu saya merasa holy, tak bercacat celah. Dan saya merasa kok saya jauh banget ya. Saya udah coba berjuang kok saya gak bisa-bisa. Tapi salah satu yang saya pelajari di sini, mezbah ini bukan hanya untuk menaikkan sebuah penyembahan. Tapi juga sebagai sebuah pertobatan. Sebagai sebuah hati yang bertobat, hati yang minta ampun, hati yang mau Tuhan koreksi. Nah, denial ini seringkali mempertahankan itu. Yohanes 9 ayat 18. Ya, ini ceritanya tentang Farisi yang menyangkal mujizat. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Jadi ceritanya ada orang buta yang sembuh. Tapi sebenarnya Farisi ini memanggil orang tuanya dan mengambil bukti-bukti bukan sebenarnya pengen tahu kebenaran. Tapi dia hanya mau mencari bukti-bukti yang membenarkan atau menguatkan apa yang ada di dalam persepsi mereka. Jadi mereka ngapain? Mereka gak ngakui bahwa itu ada mujizat.
Nah, yang lebih jelas lagi kita baca di dalam Markus 11 ayat 31 sampai 33. Ayatnya berkata begini. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus apa? Kami tidak tahu. Lihat bagaimana situasinya? Clear ya? Mereka tahu kok. Yohanes itu, kan Yesus bilang, menurutmu baptisan Yohanes dari mana? Karena mereka tanya Yesus, kamu pakai kuasa apa? Yesus bilang, baptisan Yohanes dari mana? Terus dia bilang, kalau kita bilang dari Tuhan. Nah, yang pertama muncul itu sebenarnya kebenaran yang mereka tahu loh. Jadi sebenarnya mereka tahu gak baptisan Yohanes dari Tuhan? Tahu. Tapi mereka bilang, kalau kita bilang dari Tuhan, Yesus akan jawab, loh kenapa kamu gak percaya? Tapi kalau kita jawab, dari manusia ditimpukin sama banyak orang. Karena banyak orang tahu dan percaya Yohanes itu nabi. Jadi ujungnya mereka berjawab apa? Nggak tahu. Aman. Tapi sebenarnya ini loh. Ini sebenarnya mereka ngapain? Mempertahankan diri dan pride. Waktu kami di Israel, ada tur kami Moshe, dia cerita. Kenapa para orang-orang Farisi itu menyalibkan Yesus dan sebagainya? Dia bilang apa? Cuma satu alasannya. Alasan apa? Politik. Kok politik? Ya, karena hari itu orang ke Tuhan gak lagi harus lewat imam. Yesus mengajarkan orang ke Tuhan harus langsung. Maka mereka terancam tidak berguna Bapak Ibu hari itu menurut mereka. Ya, sehingga apa? Persembahan hilang. Ya kan? Persembahan perpuluhan gone. Jadi sebenarnya semua trik-trik ini kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Farisi bla bla bla. Triknya adalah apa? Intinya cuma satu yang mereka gak suka dari Yesus. Karena politik mereka takut. Semua power, semua mata gak lagi menganggap mereka pemimpin. Dan kemudian ujungnya dapur gak ngasep lagi menurut mereka. Menurut mereka. Ya, padahal imam punya banyak fungsi dan tugas yang kalau mereka berikan mereka jauh lebih mulia daripada itu. Tapi itu politik Bapak Ibu. Karena identitas mereka sebagai pemimpin rohani itu akan runtuh. Dan semua persembahan mereka tuh gak lagi dapat. Ya, dan itu mengancam ego, mengancam profesi, mengancam reputasi dan gambar diri mereka. Nah, penyangkalan itu seperti apa sih? Itu sama aja seperti memutuskan identitas di hadapan Kristus. Ada konflik batin antara iman dan ketakutan, antara identitas lama dan identitas baru. 2 Korintus 2 ayat 12 dan sampai 13 berkata, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, kelima, denial itu apa? Denial itu adalah TPU yang belum dibereskan, Bapak Ibu. Itu bicara luka lama, itu bicara trauma, itu juga bicara ukiran jiwa. Kenapa? Karena tidak mengizinkan emosi yang jujur, menekan konflik, menghukum kejujuran, dan melarang kelemahan. Bahkan mengajarkan perfeksionis agamawi. Itu yang membuat denial ini muncul. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini punya luka. Punya sebuah trauma, punya sebuah luka. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu ngapain di sini Elia? Karena nggak di tempatmu di sini. Jawabannya adalah, Tuhan kamu lihat cuma aku yang bergiat di seluruh dunia ini untuk engkau. Bayangin ya, pede banget. Nggak ada lagi Tuhan, cuma aku. Itu muncul dari sebuah apa? Luka Bapak Ibu. Luka. Sehingga yang keluar ya itu. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Denial adalah apa? Nah, ini penghalang breakthrough.
Di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayo mari kita jangan sembunyiin. Di sini kita nggak pernah sembunyiin pelanggaran. Dengan kerelaan hati kita akui supaya apa? Beruntung. Disayang oleh Tuhan. Ya, dan ada saya kutip ini. Nothing can be changed until it is faced. Gak akan ada yang bisa berubah sampai kita berani menghadapinya. Tidak akan ada yang bisa dirubah sampai kita berani menghadapinya. Jadi mari berani hadapi. Ketujuh, denial ini apa sih? Nah, ini adalah strategi iblis, Bapak Ibu. Strategi iblis membuat manusia nyaman dalam kegelapan, diikat dalam dosa. Denial ini sering sekali menjadi pintu untuk penipuan diri, perbudakan dosa, hubungan yang tidak disembuhkan, kejatuhan moral, bahkan penundaan pertobatan. Amsal 5 ayat 22 berkata begini, orang fasik menangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dalam Matius 11 ayat 15 bahkan berkata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di dalam Alkitab ada 14 kali Bapak Ibu ayat ini dipakai. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mereka bukan tidak punya telinga, tapi menolak untuk mendengar. Punya telinga punya, tapi menolak untuk mendengar. Itu adalah hal pertama yang membuat orang itu diikat lagi dengan yang namanya denial. Ya. Dosa bukan hanya pelanggaran hukum atau law breaking, tapi memutuskan sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah ini 3 pola denial. Ada 3 pola denial. Denial ini akan reaksinya ngerembetnya ke sini Bapak Ibu, 3 hal. Yang pertama, orang yang denial akan apa? Pertama, menyalahkan orang lain. Akan cenderung untuk menyalahkan orang lain, memindahkan tanggung jawabnya itu ke di luar diri sendiri. Nah, Kejadian 3 ayat 10 sampai 12. Ini yang saya bilang, ternyata dari sejak awal dalam Kejadian 3 sudah ada nih denial. Kejadian 3 ayat 10 sampai 12 berkata begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini kejadiannya Adam Hawa baru jatuh nih Bapak Ibu. Ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, terus kemudian Tuhan bilang, kamu, saya nggak taruh di sini, Tuhan tuh bilang, kamu makan ya dari buah itu. Kemudian dijawab apa? Manusia itu menjawab, perempuan ini loh yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, situasinya Tuhan bilang, Tuhan datang nih ke Taman Eden. Adam masih di sana bersama dengan Hawa. Waktu Tuhan datang, dia dengar Tuhan datang, dia bilang, aku takut. Ya, reaksinya adalah takut. Waktu dia takut, Tuhan bilang, karena aku telanjang, kata dia. Terus Tuhan bilang, loh kamu makan ya buah itu ya? Kemudian dia bilang apa? Tuhan, perempuan yang kau taruh di sebelahku ini loh, dia yang kasih aku makan. Dengan kata lain dia mau bilang, bukan aku yang salah, dia yang salah. Hawa ini loh yang salah. Alasan, Hawa ini loh yang salah. Nah, pertama denial, reaksinya akan bukan saya yang salah, orang yang salah. Bukan saya yang salah, si A yang salah. Yang kedua, dia akan selalu menyalahkan situasi. Ya, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmasla. Berkata rakyat Miksma ya, berkata rakyat memaksa dia dan mau berpencar, situasi mendesak sehingga jadi ceritanya Bapak Ibu hari itu Samuel itu bilang sama Saul, tunggu ya, kamu tunggu di sini, dan hari itu
Karena dia melihat rakyat itu mau berpencar, mau pergi, mau ninggalin dia. Dan dia kemudian mengambil korban itu dan dia letakkan. Dan waktu Samuel marah, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu gak tunggu aku? Jawabannya dia apa? Itu loh, kalau aku gak lakukan, semua orang kabur. Berserak-serak semuanya. Jadi gak bisa. Nah, kenapa Saul begitu? Karena muncul tadi, dia takut ditinggalkan. Dia takut kehilangan lampu sorotnya. Ada sebuah trauma, ada sebuah luka yang belum dibereskan dari Saul ini. Sehingga dia apa? Menyalahkan keadaan dan dia gak pernah berkata aku salah. Yang ketiga, menyalahkan Tuhan. Nah sama, kita ambil contoh yang sama seperti yang pertama. Ya, Adam berkata di dalam Kejadian 3:12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh. Dengan kata lain Adam ini mau bilang apa? Tuhan, kalau kau gak taruh perempuan ini di sebelahku, aku gak akan jatuh loh. Kan dia bisa jawab, apakah engkau makan buah dari taman itu? Kan dia tinggal jawab, iya Tuhan. Benar gak? Adam tinggal jawab, iya Tuhan. Tapi dia jawab apa? Perempuan yang kau taruh ini, dia yang kasih itu. Satu sisi dia mau bilang bukan aku yang salah, Hawa yang salah. Yang kedua dia bilang engkau yang taruh perempuan ini di sebelahku loh. Dia bikin aku jatuh. Denial akan selalu berdampak 3 hal itu. Menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan. Terus bagaimana cara kita menghabisi denial ini? Gimana caranya kita menang dari denial ini? Yang pertama, kita harus berani jujur dan terima kebenaran. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Minta Tuhan tuh selidiki hidup kita. Terus minta Tuhan selidiki aku, kenal hatiku. Uji aku dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 51 ayat 9, engkau mengingini kejujuran di dalam batin. Tuhan itu maunya tuh menemukan dalam kita tuh kejujuran Bapak Ibu. Tanpa kejujuran tidak ada dasar untuk pertobatan dan perubahan. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan. Waktu kita berani jujur, waktu kita berani menerima, bukan hanya menerima, mengunyah kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Yang kedua adalah mengakui, confession. Akui dosa, akui kita butuh perubahan. Seringkali kita ini ada di dalam sebuah, terlalu lama ada di dalam sebuah halusinasi sendiri yang kita buat. Dan kita sering merasa ya kita ini sudah baik-baik aja. Waktu pertama kali Ibu Panglima bilang beresin TPU. Loh Bapak Ibu reaksi kita itu pertama kali apa? Kebanyakan orang waktu saya bilang beresin TPU jawabannya apa? Sudah dulu. Sudah kok, sudah. Pernah pelepasan kok, pernah pentahiran kok. Sudah. Sementara waktu kita bilang TPU itu jauh lebih dalam Bapak Ibu. Ngorek sampai semua-muanya. Yang ada di dalam darah, yang ada di pohon, yang ada di semualah. Dikorekin semuanya. Dan kita seringkali orang-orang bertahan sudah dulu pelepasan. Di gereja lama pernah, sudah baptis juga, udah pentahiran kok. Seringkali itu menjadi tameng kita, udah selesai. Jangan lihat selesai atau enggaknya. Tapi lihat apakah hidup kita ini sudah merdeka atau belum. Sudah berubah atau belum. Sudah sampai atau belum pada setiap hal ilahi yang seharusnya kita terima. Kalau itu ternyata belum, artinya kita butuh dibereskan. Dan akui itu. Baru kita bisa berubah. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku ia setia dan adil. Kata mengaku itu asal katanya dari homologeo. Homologeo itu artinya mengatakan hal yang sama seperti yang Tuhan katakan.
Pemulihan itu dimulai waktu kita berhenti Bapak Ibu membela diri. Pemulihan dimulai waktu kita berhenti membela diri dan mulai sepakat dengan Tuhan. Tidak ada pemulihan tanpa pengakuan. Kenapa? Karena Tuhan itu bergerak di area yang kita serahkan, bukan di area yang kita sembunyikan. Ya. Tuhan bergerak di area yang kita serahkan, bukan di area yang kita sembunyikan. Jadi ayo, mari beresin ini. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk bereskan denial? Bereskan TPU. Nah ini sudah saya ungkit tadi. Bereskan TPU yang memicu penyangkalan. Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan gak benci. Orang-orang yang patah hati justru Tuhan bilang, nah ini waktunya mengalami perubahan. Denial sering muncul dari trauma, penolakan, rasa malu, ketakutan akan diserang atau ditolak, kegagalan masa lalu. Jadi orang-orang yang denial atau masih ada dalam situasi ini mesti mengerti bahwa waktu kita keluar dari denial, kita itu bukan keluar karena dihukum, tapi karena kita menemukan tempat yang aman untuk jujur. Untuk kita bisa jujur terhadap diri kita dan kepada Tuhan. Yang keempat, cara sembuhnya adalah to love and be loved. Kita harus terima bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh pemimpin, dicintai oleh saudara-saudara kita. Sehingga kita juga bisa mencintai orang lain. Ya. Ayatnya dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan penuh kasih setia. Markus 1 ayat 11, ini ayat rema saya. Engkau adalah anakku yang dipilih, di versi The Message, engkau adalah anakku yang dipilih dan ditandai oleh kasihku, kebanggaan hidupku. Waktu kita terima bahwa kita dicintai, bahwa kita ini spesial, bahwa kita ini diingini, maka itu akan mematahkan yang namanya denial. Karena kita akan masuk dalam sebuah area di mana kita mulai secure, merasa aman untuk mengakui kebenaran atau keadaan kita. Izinkan diri kita dicintai Tuhan. Dan izinkan diri kita dicintai oleh saudara-saudara kita. Mungkin caranya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi selama kita bisa melihat itu adalah bahasa cinta, maka kita ngerti. Setiap teguran bukan untuk menyudutkan dan menghakimi, tapi itu untuk memperbaiki. Setiap kali ada sebuah koreksi, itu bukan untuk membuat kita malu, tapi untuk membuat kita tidak dituntut oleh iblis. Maka itu akan merubah di hati ini reaksinya enggak marah, enggak komplain, tapi thank you Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang? Membuka diri untuk dikoreksi. Amsal 15 ayat 31, siapa mendengar teguran tinggal di tengah-tengah orang bijak. Orang yang mau dikoreksi akan selalu bisa bertumbuh. Tapi yang tidak mau dikoreksi tidak akan bisa bertumbuh karena akan selalu hidup dalam dunianya sendiri. Kebenaran terakhir, kebenaran tanpa kasih melukai Bapak Ibu. Kasih tanpa kebenaran memanjakan. Tapi Yesus membawa keduanya. Mari kita mau tutup sama-sama, saya mau ajak kita nyembah lagi lagu yang tadi. Jangan berhenti untuk